Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 5 yang hebat. Pada kesempatan pagi hari ini, Bu Anti akan melanjutkan pembahasan materi IPS kelas 5 tema 2, yaitu tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan. Nah, sambil menyimak video penjelasan dari Bu Anti, silahkan untuk menyiapkan alat tulisnya. Jadi pada saat Bu Anti menjelaskan materi, anak-anak bisa sambil mencatat poin-poin pentingnya ya. Silahkan untuk berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Sudah? Baik, akan Bu Anti lanjutkan. Silahkan disimak. Yang pertama, apa pengertian kegiatan ekonomi? Nah, kemarin kita sudah mempelajari kegiatan ekonomi dalam masyarakat ya, yaitu kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, contohnya itu ada pada pasar ya anak-anak ya, yaitu interaksi, transaksi antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kemudian Bu Anti lanjutkan. Jenis kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri, yaitu usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Nah, apa saja contoh usaha perorangan? Silakan sambil dicatat ya, ada beberapa. Yang pertama yaitu ada bengkel, laundry, kemudian salon. Nah, pasti di sekitar rumah anak-anak ada bengkel, laundry, dan salon. Seperti itu ya, termasuk contoh usaha perorangan. Nah, selain tadi ada rumah makan, toko kelontong, dan tukang bakso keliling. Selain itu ada pedagang asongan. Anak-anak mungkin pernah lihat di jalan ya, seperti itu. Ada beberapa contoh dari usaha perorangan. Kemudian apa kelebihan usaha perorangan? Nah, perlu anak-anak ketahui ya. Yang pertama, pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai dengan keinginannya sendiri. Keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati sendiri. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Ini dia adalah beberapa kelebihan usaha perorangan. Selain kelebihan, ada juga kekurangan usaha perorangan yang harus anak-anak ketahui juga, yaitu modal dan kemampuan terbatas, kreativitas usaha terbatas, resiko dan kerugian usaha ditanggung sendiri, tentu saja ya anak-anak ya. Kemudian contoh usaha perorangan. Yang pertama ada usaha pertanian, yang kedua ada usaha perdagangan, yang ketiga ada usaha jasa, dan yang terakhir ada industri kecil. Nah, anak-anak silakan dicatat ada 4 contoh usaha perorangan. Kita akan pelajari satu persatu ya. Dari usaha pertanian, yaitu sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas, lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan lahan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Nah, perlu anak-anak ketahui ya dari usaha pertanian. Yang kedua ada usaha perdagangan. Nah, usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong.
Seperti itu ya anak-anak ya. Yang ketiga ada usaha jasa. Nah, anak-anak pasti tahu contoh dari usaha jasa, yaitu ada usaha fotokopi, bengkel, kemudian salon. Ini adalah beberapa contoh usaha jasa dan lain-lain ya. Anak-anak bisa mencari informasi dari internet atau materi buku lain. Kemudian industri kecil. Nah, sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan dan biasanya memiliki sedikit pegawai. Nah, apa saja Bu contohnya? Nah, ini dia contohnya, yaitu usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik. Bagus ya anak-anak ya. Kemudian contoh lain yaitu kerajinan tangan souvenir dan kerajinan tembikar. Nah, anak-anak pasti yang sudah pernah berkunjung ke sentra wisata di daerah Kasongan, Bantul, terdapat beberapa industri, yaitu tentang industri kerajinan, souvenir, tembikar, dan lain-lain ya. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung materi. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Bu Anti. Jangan lupa untuk like video pembelajaran ini ya. Kemudian silakan yang belum subscribe untuk subscribe, agar ketika Bu Anti mengupload video pembelajaran selanjutnya, anak-anak bisa mendapatkan notifikasinya. Kemudian anak-anak bisa untuk share ke teman-teman kalian, tentunya yang berada di kelas 5, agar bisa belajar bersama. Terima kasih, tetap semangat belajarnya dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.